Connecting people, halo Warful, halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah, kembali lagi pada episode Speak, Sound of Podcast Speak, di mana kali ini kita membawa episode yang begitu menggembirakan karena ada kakak kelas SMA Negeri 10 Palembang yang akan sharing pengalaman mereka sebagai pejuang SNBP. Tanpa lama-lama, mari kita sambut. Halo Kak. Halo. Boleh Kak kenalan dulu siapa namanya? Ya, kenalkan nama saya Batar Ismail. Saya dari kelas 12-4. Perkenalkan, nama kakak Putri Balkis Nazla Mutia, biasanya dipanggil Balkis. Kakak juga dari kelas 12-4. Oke, berarti dalam satu kelas yang sama Kak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu dalam kelas 12-4 itu mata pelajarannya tuh apa aja ya Kak, kayak peminatannya? Apakah satu jalur dengan jurusan yang dipilih? 12 4 itu lebih cenderung ke MIPA sih. Itu juga mata pelajarannya sangat relevan dengan jurusan yang kakak pilih karena lebih ke kakak kan alhamdulillah keterima di kedokteran. Alhamdulillah. Kakak itu mapel peminatannya yang paling penting itu kimia sama biologi. Di kelas 12-4 itu peminatannya ada matematika perminatan, kimia, biologi, sama matematika. Oke, kalau Kak Faton? Kalau Kak Watan ini lebih milih 12-4 tuh karena dia ada fisika sama matematika tingkat lanjut. Oh. Nah itu kalau untuk teknik mapel tambahannya itu. Oke. Untuk jurusan yang sudah dipilih nih, apakah itu impian dari awal atau ada perubahan? Kalau untuk kakak tuh awalnya pengennya teknik mesin. Cuman kata orang tua ikut dia jadi elektro, bisa jadi elektro. Kalau Kak Balkis? Kalau kakak pilih kedokteran di Universitas Sriwijaya itu karena minat kakak dari SD sih. Oh, alhamdulillah kecapai Kak ya? Alhamdulillahnya kecapai. Alhamdulillah. Nah, kami penasaran nih, kira-kira nilai rapot selama 5 semester dari kakak yang keterima di jalur SNBP ini gimana sih Kak hasil nilainya? Kalau untuk kakak sendiri deh dari kelas 10 itu memang signifikan naik. Yang paling kenceng naik itu dari kelas 11 ke kelas 12 itu kenceng naiknya. Adalah naik 3-4 poin. Kalau untuk yang kelas 12 semester 5 ini itu nggak terlalu kenceng deh, cuma naik 1 atau 2 poin deh. Sebetulnya yang kakak omong di sini tuh bukan nilai rata-rata yang dilihat oleh di situ, melainkan indeks sekolah kita. Semakin banyak alumni kita di sana yang nilainya bagus, menteri kita mandang kita. Jadi bukan dilihat rata-ratanya. Misal SMA A anaknya rata-rata 90-an, kita di 90 cuma 80-an. Nah, jangan minder, itu bukan salah satu patokan. Dan juga indeks sekolahnya sama akreditasi sekolahnya. Oke, kalau Kak Balkis? Kalau kakak alhamdulillahnya nilainya juga alhamdulillah naik tiap semesternya. Kalau dari kakak sih semangat terus belajarnya, jangan pernah mikir negatif gitu. Nilai kita kecil belum tentu kita nggak keterima di situ. Karena nilai rapot itu hanya 50%. Rata-rata rapot akhir 5 semester itu hanya 50% yang diambil oleh universitas. Sisanya itu ada mapel pendukung, terus sertifikat-sertifikat kita lomba-lomba. Indeks sekolah juga sama yang kayak dibilang Kak Patan. Terus keaktifan kita selama di sekolah itu yang dilihat. Berarti banyak faktor Kak ya? Iya. Nah, kami juga penasaran nih, kira-kira strategi belajar kakak tuh gimana sih Kak selama ini? Kalau kakak tuh nggak ada ya dek, kalau untuk strategi yang spesifik. Tapi kalau untuk belajar, karena kakak dari awal pengen masuk teknik ya, jadi kakak fokuskan untuk belajarnya full ke fisika sama matematika tingkat lanjut. Itu juga kakak tuh tipe orangnya yang nggak teliti, yang kurang teliti. Boleh tanya guru-guru di sini, kalau tiap buat tugas tuh selalu pengen cepet, tapi banyak salah. Sebenarnya paham sama materi itu, pengen cepet, pasti ke guru-guru salah koma lah, kurang angko lah. Jadi menurut kakak tuh strateginya kalian tuh harus teliti lah, terus harus bisa. Yang paling penting ini memilih pertemanan. Itu ngaruh untuk kalian ke depannya, sama organisasi atau ekskul yang kalian ikuti. Kalau emang pengen fokusnya ke SNBP, kalau pengen ikut SNBP, pengen berjuang eligible, utamakan ikut ekskul yang menunjang akademik kalian.
yang teman-temannya memiliki sepahaman yang sama seperti itu. Oke. Kalau untuk Kak Balki sendiri gimana nih Kak? Kalau kakak sih yang penting pertama harus konsisten belajar ya pastinya. Terus juga harus aktif di dalam kelas biar guru tuh tahu sama kita gitu loh, sama kemampuan kita. Terus kita tuh nggak perlu nilai besar-besar pas latihan atau pas apa. Yang penting kita ngumpul tugas sesuai deadline. Oke. Nah, ada nih Kak strategi lain yang sempat saya dengar tuh jalur langit. Itu bener gak sih Kak jalur langit itu? Kalau menurut kakak tidak sepenuhnya benar sih. Kalau ngambil telur langit juga kan harus ada usaha kita. Iya. Lihat juga nilainya, kalau dia omongin SNBP telur hoki itu sakit hati rasanya. 5 tahun tuh bukan bentar, banyak masalah ini itu untuk ngejar nilai. Jadi telur langit itu ya paling separuh lah telur langit. Separuhnya usaha untuk ngejar nilai. 50-50 ya. 50. Kak Balki juga sama atau gimana Kak? Kalau kakak restu orang tua sih yang paling penting ya. Restu sama doa orang tua itu jalan utama kita untuk menuju kesuksesan. Jadi jangan cuman jalur langit be, tapi usaha juga dikencingin. Oke, siap Kak. Nah, selama menjadi pejuang selama 5 semester ini Kak, ada nggak sih Kak hambatannya untuk belajar atau menjadi pejuang SNBP-nya? Wah banyak ya, gitu lagi mungkin. Boleh di-sharing 1 atau 2 Kak? Mungkin hambatan yang kakak alamin itu kesusahan ya untuk mempertahankan nilai, untuk menaikkan nilai. Oleh kan semester 10 ini untuk nilai itu sangat ketat seleksinya kan. Untuk naik nilai itu bisa dibilang susah lah di sini. Jadi kalian itu harus benar-benar bisa mendorong push your limit untuk mendapatkan nilai yang kalian pengen tersebut. Kalau bisa tugas tuh jangan sering bolong. Tidak apa-apa salah kirim tugas, ada salah-salah apa, yang penting kita rajin ngirim tugas, guru bakal ngerti. Oke. Itu yang dikasih tahu oleh guru. Kalau Kak Balki ada nggak Kak? Kalau kakak itu yang jadi penghambat itu rasa males sih. Rasa malas. Iya, rasa males sama minder. Karena kan kadang kita males banget ngerjain tugas kan. Apalagi kalau misalkan dalam satu hari itu ada 3 tugas. Oh iya, jadi ngelawan diri sendiri Kak ya? Iya, ngelawan rasa males itu sih yang paling berat menurut kakak. Terus minder juga ngeliat, aduh kok dia bisa sih lebih gede nilainya sementara aku gini-gini aja. Padahal ya kemampuan kita kan beda-beda. Jadi nggak harus sama, semua orang itu beda-beda. Dia pintar di sejarah misalkan. Nah, kakak bisa lebih menonjol di kimia atau biologi gitu. Berarti nggak boleh minder dengan kemampuan sendiri Iya. Kak ya? Jangan males. Oh ya, siap Kak. Nah, kami juga pengen tahu nih, mungkin ada tips dan trik selama jika kami mau jadi pejuang SNBP kayak kakak? Jadi tadi tipsnya tadi, kalau kakak tuh selalu kejar nilai, kakak tuh benar-benar ngejar nilai fisika. Kalau dari kelas 10 tuh deh benar-benar ngejar nilai fisika. Jadi kelas 10 tuh kepala 7 nilai kakak tuh semester 1 ya, malah ada kepala 8, kepala 7 ya teman-teman kan. Parah ya, semester 2 kak pusnian itu kak benar-benar ngomong ke guru kalau kakak tuh pengen masuk ke teknik, sudah katanya bener-bener baik katanya sekolah. Kalau dikejar nilai fisika ini jadi kekejaran itu nilai, alhamdulillah naiknya agak banyak itu, agak banyak. Terus yang untuk pas ke kelas 11 nya lumayan lah, naik kelas 12 banyak. Bener-bener push di kelas 11 itu Karena kayak semester terakhir Kak semester ya? terakhir, semester 4, Terakhir. semester 5. Dari kakak Balkis? Kalau kakak lebih ke lomba-lomba sih. Lomba. Ya lomba-lomba ke arah akademik gitu untuk ningkatin prestasi juga. Terus sertifikatnya kan berguna banget tuh untuk masuk ke PTN. Habis itu mengenai nilai naik turun itu biasa. Tapi yang penting usaha kita mau belajarnya gimana. Guru juga bakal lihat kok, oh anak ini rajin. Terus jangan pernah nyontek. Oh. Untuk nilai juga gitu. Intinya yang penting tuh kerjain tugas, terus juga nurut ya apa yang dikatain guru, nurut. Insya Allah nilai aman sama guru kayak gitu. Oke, siap. Nah,
terakhir nih Kak, mungkin ada kayak kata-kata hari ini atau motivasi ataupun simpulan dari kata yang sudah Kakak sharingkan sebelumnya. Mungkin ada Kak? Mungkin dari kakak untuk kelas yang naik kelas 12 nanti ya, tetap semangat karena di kelas 12 itu tugasnya benar-benar numpuk. Padahal di kelas 12 tuh berat, paling berat di situ. Tugasnya benar-benar tak berhenti. Dari mulai matematika, fisika, kerja kelompok, berarti P5. Pokoknya di situ kalian harus benar bisa memanfaatkan semester akhir kalian. Apalagi kan ada berita kalau kalian tuh ada TKA. Nah itu kakak juga ngerti sih kalau TKA tuh gimana sistemnya. Mungkin itu terus semangat untuk semuanya. Kak Balkis? Kalau dari kakak untuk adik-adik yang masih berjuang di tahun depan, yang akan berjuang, tetap semangat, jangan pernah mikir negatif tentang universitas itu, jangan pernah merasa bosan, ngerasa males, ngerasa minder sama diri sendiri, karena yang tahu tentang kita itu diri kita sendiri. Oke Kak, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kakak. Nah, jadi saya harap ataupun teman-teman yang lain juga berharap Kakak bisa menjalani dunia perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Amin. Juga mohon doanya buat kami nih Kak, adik-adik kelas Kakak yang mau jadi pejuang SNBP juga. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Balkis, Kak Patan. Saya juga Aisyah izin menutup pada episode kali ini. Jangan lupa ditunggu pada episode berikutnya. Saya Aisyah pamit undur diri. 19 suara Smegers bercerita. Dadah.